Dunia berubah total. Semua orang akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Ada yang makan semangkuk mie daging sapi, lalu bermetamorfosis jadi naga hitam purba yang penuh dengan kekuatan perang. Ada juga yang mengunyah paha ayam goreng, lalu berubah jadi phoenix abadi yang bangkit dari abu. Tapi di kehidupan sebelumnya, aku cuma makan seporsi nasi kuning ayam tim. Jadinya cuma dapat skill nyanyi, nari, dan rap yang sama sekali nggak ada kekuatan tempurnya. Di tengah kiamat yang dipenuhi monster buas dan hukum rimba, aku nggak lama bertahan, akhirnya mati dengan tragis. Sekarang aku terlahir kembali, tepat sebelum bencana itu terjadi. Aku sudah tahu semua kebenaran tentang datangnya kiamat. Aku merencanakan setiap langkah dengan sangat hati-hati. Aku bersumpah akan berdiri di atas tahta tertinggi di dunia yang berubah ini. Target pertamaku adalah burung hantu. Dia terlahir dengan kemampuan penglihatan malam yang luar biasa. Pendengarannya jauh lebih sensitif daripada kebanyakan makhluk hidup di dunia. Asal bisa dapat bakat burung hantu, aku bakal benar-benar kebal terhadap bahaya malam. Di tengah malam yang penuh bahaya saat kiamat, aku akan jadi raja kegelapan yang tak tergoyahkan. Pilihan kedua yang wajib adalah belut listrik Amerika. Di dalam tubuhnya bisa mengeluarkan arus listrik super kuat lebih dari 800 volt. Di kehidupan sebelumnya, ada orang kuat yang berubah karena bakat belut listrik. Dia bisa berbuat semaunya di tengah kiamat, gak ada yang berani ganggu. Setelah mantap, aku langsung buka internet buat cari berbagai makhluk hidup dengan fisik yang luar biasa kuat. Seekor semut yang kelihatannya biasa aja langsung menarik perhatianku. Semut biasa aja bisa angkat benda 400 kali berat badannya. Apalagi semut peluru, itu benar-benar jagoan di antara semut-semut. Masuk dalam daftar 10 makhluk paling beracun di dunia. Burung hantu bakal kasih aku kemampuan penglihatan malam dan pendengaran super. Belut listrik Amerika bakal kasih aku kekuatan listrik tegangan tinggi. Semut peluru bakal kasih aku kekuatan super luar biasa dari semut. Ditambah lagi gigitan super kuat dan racun mematikan. Kekuatan tempur, indera, kemampuan racun, semuanya sudah lengkap. Tapi aku masih kurang yang paling inti, kemampuan bertahan. Di tengah kiamat yang kejam, kalau pertahanan lemah, sekuat apapun serangannya, lambat laun bakal diburu oleh orang-orang yang berubah lainnya. Atau jadi santapan monster mutan. Karena hidup yang dulu sudah berlalu, aku harus menjadikan diriku seorang pejuang serba bisa tanpa kelemahan. Seperti segi enam yang sempurna. Ngomong-ngomong soal pertahanan, lebih cocok pilih kura-kura atau buaya. Di kehidupan sebelumnya aku pernah lihat sendiri. Ada yang makan daging buaya sebelum berubah. Setelah berubah, seluruh tubuhnya ditutupi sisik buaya, kekuatan dan gigitannya. Pertahanan fisiknya semua kuat banget sampai nggak masuk akal. Ada juga netizen yang di kolom komentar merekomendasikan penyu. Katanya cangkangnya keras seperti zirah alami. Bahkan peluru biasa bisa langsung mental. Tapi penyu itu hewan yang dilindungi negara. Sama sekali nggak bisa didapat secara legal. Aku langsung coret opsi ini. Pas lagi mikir-mikir, tiba-tiba aku ingat tardigrade, makhluk dengan daya hidup yang luar biasa. Asalkan sebelum bencana datang, aku makan tardigrade dalam jumlah cukup, aku bisa mewarisi fisik abadinya. Makhluk ini dijuluki, selama matahari belum hancur, dia bakal hidup selamanya. Bisa tahan suhu ekstrim tinggi, ekstrim rendah, dan tekanan super tinggi. Bahkan kalau dilempar keluar angkasa dan kena radiasi nuklir, asal nggak tepat di pusat ledakan nuklir, dia bakal tetap utuh tanpa cedera. Yang lebih penting lagi, tardigrade ada di mana-mana di seluruh dunia. Di tanah yang lembab, di lumut yang basah, di mana-mana ada. Ini kartu as paling mudah didapat. Tapi masalahnya muncul. Tardigrade yang bahkan luar angkasa nggak bisa bunuh. Gimana cara mengolahnya biar bisa dimakan? Aku langsung buka internet cari bahan edukasi ilmiah yang profesional. Akhirnya ketahuan juga kelemahannya. Tubuh tardigrade transparan. Kalau ketemu lingkungan yang buruk, dia bakal dehidrasi sendiri. Menyusut jadi bentuk seperti tong. Para ilmuwan pernah taruh dia di suhu ekstrim 150 derajat. Dan 200 derajat. Setelah dikembalikan ke suhu normal, dia masih bisa hidup lagi. Radiasi nuklir setara bom atom. Tekanan air 6 kali Palu Mariana. Semua nggak bisa bunuh dia. Tapi dia punya kelemahan mematikan. Pakai lampu ultraviolet steril, sinari selama 15 menit. Langsung mati total. Dalam 24 jam. Benar-benar kehilangan aktivitas. Uap panas tinggi. Bakar pakai api. Juga bisa membunuhnya. Setelah dapat semua informasi kunci, aku langsung bertindak, mengejar waktu. Waktu menuju bencana besar. Tinggal 3 hari lagi. Aku harus buru-buru siapin bahan makanan khusus untuk berubah. Pertama aku beli online mikroskop dan lampu ultraviolet steril. Pakai lampu ultraviolet buat bunuh tardigrade paling aman. Biar gak ada tubuh kecilnya yang hilang. Di pinggiran kota kecil tempatku tinggal. Hamparannya adalah sawah dan hutan pegunungan. Di mana-mana tumbuh lumut. Tempat yang sempurna untuk berkumpulnya tardigrade. Aku langsung menuju ke gunung. Mengumpulkan lumut dan lumut kerak dalam jumlah besar. Bersiap untuk menyaring tardigrade nanti. Di tengah perjalanan mengumpulkan bahan, seekor planaria sepanjang belasan sentimeter merayap keluar dari semak tepi jalan. Tiba-tiba aku teringat. Makhluk ini punya kemampuan regenerasi luar biasa. Bisa tumbuh kembali bahkan setelah terpotong. Cepat-cepat aku mengecek di internet untuk memastikan. Dan dapat konfirmasi, planaria memang bisa beregenerasi tanpa batas. Dengan vitalitas yang sangat tangguh. Hatiku langsung berdebar-debar. Kekuatan abadi tardigrade. Ditambah kemampuan regenerasi planaria. Dua bakat luar biasa ini jika digabungkan, membuatku di dunia pasca bencana nanti hampir tak terkalahkan. Pertama, ku bawa planaria pulang dan pelihara dengan baik. Lalu naik motor ke pusat perbelanjaan kota. Ku beli lampu sterilisasi UV. Dan siapkan juga pakaian elastis tinggi. Untuk berjaga-jaga kalau nanti bertransformasi.
dan tubuh membesar hingga merusak baju. Sementara itu, di platform video pendek, kuhubungi berbagai blogger peternak lewat DM. Berencana membeli burung hantu dengan harga tinggi, serta belut listrik mingguan, dan belalang peluru sebagai bahan kunci. Setelah semua urusan selesai, hari sudah sore. Aku makan malam sederhana di luar, lalu pinjam mikroskop dari sekolah, serta peralatan lab lengkap seperti gelas kimia dan pipet tetes, untuk memudahkan pemisahan dan pengumpulan tardigrada nanti. Mengikuti tutorial online, kubiarkan lumut terendam basah selama 24 jam, lalu peras airnya, dan teteskan di kaca objek untuk diamati di mikroskop. Mungkin ini keberuntungan karena terlahir kembali. Pengamatan pertamaku langsung berhasil. Menemukan tardigrada berukuran 0,1 mm. Makhluk sekecil ini tak kasat mata. Mengumpulkan ratusan ekor. Butuh waktu dan tenaga yang sangat besar. Setelah berusaha hampir seharian, sebagian besar tardigrada belum juga terlepas dari lumut. Tapi selama caranya bisa, itu sudah cukup. Tak perlu kuhabiskan semua waktuku hanya untuk mengumpulkan tardigrada. Tepat saat itu, notifikasi muncul di ponsel. Yao Ziming, blogger spesialis peternakan serangga, yang punya ratusan ribu penggemar dari konten semut, membalas DM-ku. Keesokan paginya, pertama ku periksa planaria yang kupelihara. Keadaannya masih segar, jadi belum perlu dibekukan. Lalu aku menepati janji, datang ke basis peternakan pribadi Yao Ziming. Akuarium kaca di basisnya dipenuhi berbagai serangga langka. Di sudut, ada belalang peluru yang sangat kubutuhkan. Yao Ziming sangat menyayangi belalang peluru, bahkan yang sudah mati. Semuanya akan diawetkan dengan sempurna sebagai spesimen. Langsung kuminta beli 50 ekor belalang peluru hidup, plus beberapa yang sudah mati. Tanpa banyak bicara, langsung kutransfer pembayaran. Yao Ziming dalam hati menyesal harga yang ditawarkan terlalu murah. Tapi juga penasaran, kenapa aku bahkan mau beli serangga mati. Saat berkeliling basis, dua kumbang yang bentuknya seperti besi tua menarik perhatianku. Yao Ziming menjelaskan, ini adalah kumbang baja. Dikenal sebagai serangga dengan cangkang terkeras di alam. Bisa menahan tekanan hampir 40.000 kali beratnya. Kalau diperbesar sesuai skala, pertahanan fisiknya jadi yang terhebat di alam. Mendengar ini, hatiku bersorak. Bukankah ini prototipe dari monster baja yang menguasai dunia pasca bencana di kehidupan sebelumnya? Langsung kutambahkan kumbang baja ke daftar belanja wajib. Yao Ziming tahu aku sangat berniat membeli. Langsung menaikkan harga. Dia jujur, spesies langka seperti ini, harganya tidak murah. Bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu. Setelah tawar-menawar, akhirnya kubayar 20.000 untuk 2 ekor kumbang baja. Saat ini tabungan di tangan tinggal 10.000 lebih sedikit. Masih harus menyisihkan uang untuk beli belut listrik Amerika dan burung hantu. Aku langsung tanya pada Yao Ziming tentang cara beli belut listrik Amerika. Kebetulan dia kenal teman yang hobi ikan hias langka. Baru saja beli seekor belut listrik Amerika, tapi sama sekali nggak bisa dipelihara. Sekarang kondisi belutnya sudah lemas. Nggak akan bertahan lama lagi. Penjualnya dengar ada yang mau beli harga tinggi, langsung nawarin 5.000. Yao Ziming balik langsung naikin 2 kali lipat. Minta 10.000 dariku. Waktu semakin mendesak. Aku malas tawar-menawar lagi. Langsung setuju transaksi. Yao Ziming dalam hati mengejekku bodoh dan kaya. Tapi dia sama sekali nggak tahu. Setelah pendeta turun, uang sebanyak apapun akan jadi kertas tak berguna. Kami cepat sampai di tempat penjual. Pastikan di akuarium itu memang belut listrik Amerika murni. Aku langsung transfer, transaksi selesai. Penjualnya baik hati ingatkan aku. Cepat dirawat dan adaptasikan airnya. Tapi aku langsung bilang, dengar-dengar daging belut listrik enak. Rencananya mau langsung dimasak dan dimakan. Dua orang itu langsung terdiam mendengarnya. Dalam hati menyesal nawarnya terlalu murah. Karena sudah sampai kota provinsi, aku mampir ke pasar hewan peliharaan. Dapatkan burung hantu hasil ternak. Burung hantu liar dilindungi negara. Dilarang keras diperdagangkan. Sedangkan burung hantu ternak tetap punya penglihatan malam dan pendengaran terbaik. Sangat cocok untuk kebutuhanku. Habis 3.000. Dapatkan burung hantu dengan kualitas terbaik. Sampai di sini, semua bahan inti untuk bis transformation sudah lengkap terkumpul. Saat aku pulang ke rumah, belut listrik Amerika yang kubeli sudah benar-benar mati. Aku sama sekali nggak merasa sayang. Langsung bersihkan dan olah. Masukin freezer. Rencananya tunggu sampai sebelum bencana, baru diambil untuk dimasak dan dimakan. Di momen ini, aku akhirnya paham aturan dasar bis transformation. Dunia mengira daging hewan yang belum tercerna saat bencana akan terkontaminasi energi apokaliptik, membuat orang mewarisi bakat hewan tersebut. Tapi ini cuma ilusi permukaan. Kebenaran bis transformation yang sesungguhnya belum pernah ada yang benar-benar mengerti. Setelah itu, aku hentikan sementara pengumpulan tardigrade untuk memastikan saat bis transformation di perut nggak ada sisa daging lain. Aku 2 hari berturut-turut cuma makan sayur bersihkan usus. Sekarang di tangan masih ada 6.000. Langsung habiskan semuanya. Ke bengkel besi beli senjata pertahanan. Pisau biasa. Nggak akan tahan pertarungan sengit di akhir zaman. Kapak besar dan palu berat yang cocok dengan kekuatan super dan bakat listrikku. Itu pilihan terbaik untuk tahap awal. Aku keliling semua toko alat pertanian di kota. Cuma dapat 1 palu tembok 8 kilo. Cukup buat hadapi monster dan kekacauan awal. Lalu aku beli daging buaya. Coklat tinggi kalori. Sama 1 jam saku mekanik. Setelah bencana datang listrik padam total. Siang malam susah dibedakan.
Hanya jam mekanik yang bisa ukur waktu dengan akurat. Setelah pulang, tardigrade yang sudah kubunuh kusegel dan simpan. Semut biasa kubakar dan haluskan. Buat jadi coklat kacang semut biar gampang dimakan. 5 kilo daging buaya kubuat bakso. Kuberikan pada wali kelas yang pernah membantuku di kehidupan sebelumnya. Semua bahan yang kubeli kuperiksa satu persatu. Burung hantu ternak. Belut listrik Amerika yang mati. 50 peluru semut hidup plus beberapa bangkainya. 2 kumbang paku besi. Lintah hidup. Sama tardigrade tersegel. Daging buaya yang sudah diolah, semuanya lengkap. Rapi tertumpuk di kulkas dan gudang. Melihat satu ruangan penuh bahan sakti ini, hatiku tenang bagai batu. Di kehidupan sebelumnya aku biasa-biasa saja. Dia benar-benar tak berdaya. Di kehidupan kali ini, aku membawa 10 bakat mutasi hewan terhebat di tangan. Sudah ditakdirkan untuk mengguncang dunia di tengah kiamat ini. Aku mengikuti aturan mutasi yang sudah kupelajari dengan ketat. Memakannya satu persatu. Pertama, kunyah coklat biji kursi peluru khusus. Daging buah yang hangat masuk ke perut. Seketika, panas membara menyebar ke seluruh tubuh. Kekuatan raksasa dan racun mematikan asal-usulnya. Diam-diam menyatu dengan jasmani. Lalu, aku telan tubuh kumbang paku besi yang sudah dibersihkan. Cangkangnya keras dan kering. Sangat sulit dikunyah dan ditelan. Aku tahan rasa jijiknya. Gigit gigi, telan semuanya. Seketika, seluruh kulit dan daging mendadak mengencang. Lapisan zirah tak kasat mata menutupi sekujur badan. Asal-usul pertahanan fisik yang mampu menahan tekanan ekstrim. Perlahan berakar di dalam tubuh. Kemudian, aku makan bakso daging buaya yang padat. Kekuatan hewan yang garang dan liar menerjang sekujur tubuh. Semua asal-usul mutasi hewan terhebat yang sudah kurencanakan. Semua tertahan di dalam perut. Sepanjang proses, aku sangat berhati-hati. Menghindari kontak sedikit pun dengan daging lain. Memastikan perut bersih tanpa kotoran. Setelah selesai makan, aku berkumur dengan teliti. Tak menyentuh makanan lagi. Dia menunggu datangnya bencana mutasi global. Saat senja, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Seluruh cakrawala tertutup awan ungu gelap yang aneh. Udara terasa menyesak dan beku. Seperti beban berat menekan dada. Di jalanan, riuh rendah masih terdengar. Orang-orang tertawa, mengobrol, jalan-jalan. Pasar malam ramai dengan keriuhan. Banyak yang tak sadar kiamat akan tiba. Masih asyik menyantap sate bakar. Makan minum dan makanan manis. Tak tahu sama sekali bahwa makanan yang mereka santap sekarang akan menentukan batas bakat mereka di dunia kiamat ini. Tengah malam. Tepat pukul 12. Dor. Suara ledakan tak kasat mata menggema di langit dan bumi. Tak ada gelombang suara yang memekakan telinga. Tapi meledak di kedalaman jiwa setiap orang. Energi kiamat tercurah deras. Mutasi hewan global. Resmi dimulai. Guncangan tak kasat mata menembus langit dan bumi. Langit ungu gelap runtuh menindas ke bawah. Lampu jalan di pinggir berkedip-kedip gila. Berdecit pecah. Tabung lampu pecah berturut-turut. Dalam sekejap, pasar malam yang ramai itu tenggelam dalam kegelapan sunyi tak bertepi. Hanya cahaya ungu aneh yang membanjiri jalan dan gang. Kedinginan sarang kiamat menerjang setiap sudut. Kesunyian hanya bertahan setengah detik. Tak jauh, pria kekar yang baru saja melahap daging kambing bakar. Tubuhnya mendadak kejang hebat. Kulit, daging, tulang membesar dan bergeser dengan gila. Bulu hitam lebat menembus kulit. Hanya sesaat, berubah jadi kambing hitam yang mengerikan. Matanya merah darah, haus pembunuhan. Kemanusiaannya hilang sama sekali. Sifat hewan yang brutal menerjang. Mutasi gadis di sampingnya sama sekali berbeda. Sunyi tapi sangat aneh. Tubuhnya melunak dengan cepat terlihat mata. Cahaya air biru samar melilit sekujur badan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah jadi makhluk air yang jernih dan transparan. Kepanikan seperti air pasang menyebar ke seluruh jalan dan gang. Beragam mutasi hewan terjadi di depan mata. Akhir setiap orang sudah ditentukan diam-diam oleh makanan terakhir mereka sebelum mati. Di depan kedai sup tulang sapi pinggir jalan, seorang pria parubaya yang baru saja menaruh mangkuk tiba-tiba membungkuk. Tubuhnya mengeras seperti naga. Otot, tulang, dan urat membesar dengan gila. Dia benar-benar kehilangan kemanusiaan. Kekuatan liar tak terkendali. Membungkuk, menanduk dengan keras. Dengan kekuatan dahsyat. Langsung membalikan bus hingga terlempar ke udara. Jatuh berat ke toko di pinggir jalan. Batu bata pecah. Rangka baja melengkung. Debu beterbangan seketika. Di sisi lain, di belakang gang restoran Tianji yang ramai, seorang pria tiba-tiba tersungkur ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi monster mengerikan. Kulitnya dengan cepat menjadi licin dan bernoda. Wajahnya rata menjadi bentuk yang buruk. Seperti wajah yang terdistorsi. Dari mulutnya, lidah panjang menjulur. Tiba-tiba melesat keluar. Langsung menyerang orang yang sedang kabur. Lidah itu melilit kuat. Lalu menarik korbannya. Dan menelannya bulat-bulat. Beberapa kantung besar di tubuhnya meledak. Menyemburkan cairan asam yang busuk dan korosif. Tanah di bawahnya mendesis berasap. Cepat mencair dan membusuk. Pada saat itulah, hukum rimba yang paling primitif dan paling kejam benar-benar datang. Aku berdiri di jendela lantai 2 rumahku. Memandang dingin ke bawah pada kekacauan itu. Tepat saat itu, dari gedung sebelah, tiba-tiba terdengar raungan marah yang menggelegar. Seekor Black Wolf Winged Beast setinggi 2 meter lebih menerobos keluar dari lorong. Cakarnya menghancurkan jendela pengaman. Setelah mendarat, matanya menyapu kerumunan yang berlarian. Lalu mengunci seorang gadis yang terpisah. Ia membungkuk dan langsung menerjang.
Gadis itu ketakutan sampai kakinya lemas. Sama sekali tidak bisa lari. Hampir saja menjadi mangsa sang serigala. Tapi orang-orang di sekitarnya hanya sibuk menyelamatkan diri. Tak ada yang berani menghalangi. Mataku menjadi dingin. Memang aku tidak ingin bertindak mencolok dari awal. Dan membiarkan saja juga sesuai hukum acuh. Tapi melihat yang kuat mengganggu yang lemah tanpa alasan. Aku tidak tahan. Kebetulan ini kesempatan. Untuk menguji kekuatan sejati dari bakat yang kukumpulkan. Begitu pikiranku melintas. Aku berbalik dan turun. Palu tembok seberat 8 kilo menggenggam di tangan. Tubuhku bergerak. Kemampuan penglihatan malam menyala penuh. Membuat gelapnya malam terang seperti siang. Desau angin di telinga. Dan detak jantung sang winged beast terdengar jelas. Dalam beberapa langkah, tubuhku sudah melesat keluar dari lorong. Kecepatanku jauh melampaui para korban biasa. Saat itu sang Black Wolf Winged Beast hampir menerkam gadis itu. Merasa ada gerakan di belakang. Ia menoleh keras. Mata merahnya mengunci padaku. Dan mengeluarkan raungan rendah yang mengancam. Aku menggenggam palu gergaji dengan satu tangan. Sekujur tubuhku dikelilingi kilatan listrik halus. Pertahanan lapis baja tak kasat mata menyelimuti seluruh tubuh. Dari atas, aku memandangnya dengan dingin. Main-main. Minggir. Black Wolf Winged Beast itu. Tertekan oleh aura mengancam yang kukeluarkan. Ragu sejenak. Lalu sifat buasnya meledak. Keempat kakinya menginjak tanah. Menerjang langsung dengan angin busuk. Aku tidak menghindar. Kekuatan aneh di dalam tubuhku sudah menyala penuh. Otot lenganku tiba-tiba membesar. Paluku mengayun horizontal. HMPH. Dentuman berat menggema. Black Wolf Winged Beast itu terpental beberapa meter oleh palu. Menghantam dinding dengan keras. Tulang-tulangnya retak. Merintih kesakitan. Ia menatapku tak percaya. Meski tubuhku terlihat biasa. Tapi kekuatan, pertahanan, dan auraku jauh melampauinya lebih dari satu tingkat. Sementara orang-orang yang tadinya berlarian, kini membeku di tempat. Memandangku dengan wajah terkejut. Setelah palu menghantam Black Wolf Winged Beast, serigala hitam itu berusaha bangun dengan susah payah. Bulu serigalanya penuh debu. Rasa sakit menusuk dari tulang yang patah. Di mata merahnya yang buas. Akhirnya muncul ketakutan. Lalu ia mengangkat ekornya. Mengeluarkan raungan seperti tangisan. Dan menarik tubuhnya yang rusak pergi. Dengan langkah terpincang-pincang, dia berlari menyusuri gang yang gelap. Gadis yang baru saja diselamatkan itu kakinya gemetaran. Dengan perasaan yang masih belum tenang, dia mendekatiku. Suaranya bergetar sambil terus mengucapkan terima kasih. Aku hanya meliriknya sekilas. Nada bicaraku datar tanpa emosi. Tak usah berterima kasih. Di akhir zaman seperti ini, yang bisa diandalkan hanyalah dirimu sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata begitu, aku tak lagi menghiraukannya. Aku berbalik badan, bersiap untuk kembali ke tempat tinggalku. Tapi baru beberapa langkah berjalan. Suara gemerisik yang padat dan cepat. Tiba-tiba terdengar dari jalur hijau di kedua sisi jalan. Dan dari bayangan-bayangan di sudut tembok. Pendengaranku yang super tajam seperti burung hantu. Langsung menangkap keanehan itu. Alisku berkerut. Detik berikutnya. Semut hitam sebesar kuku jari, jumlahnya tak terhitung. Bermunculan dari segala penjuru dengan sangat padat. Mereka bergerak liar menuju tengah jalan. Tempat yang mereka lalui, bahkan rumput liar di tanah. Habis dilahap sampai tak bersisa. Itu adalah kawanan mutan. Energi malapetaka dari akhir zaman yang mengubah makhluk. Tidak hanya menginfeksi manusia, tapi juga semua serangga dan binatang buas di dunia. Telah mengalami mutasi. Semut-semut yang awalnya tak berarti ini, kini menjadi sangat agresif. Pejalan kaki di jalan yang belum sempat menjauh, langsung dikepung oleh kawanan semut. Teriakan kesakitan bergema berturut-turut. Wajah gadis itu menjadi pucat pasi. Dia bersembunyi ketakutan di belakangku. Suaranya gemetar. Semutnya banyak sekali. Bagaimana ini? Apa kita akan mati di sini? Sorot mataku dingin menusuk. Sekujur tubuhku seketika memancarkan kilau cahaya biru halus sebagai aliran listrik. Kebetulan, kawanan semut mutan ini bisa kujadikan bahan uji untuk bakat petir bertegangan tinggi dari Weekly Electric Comic. Seberapa besar kekuatannya? Aku berdiri di tempat tanpa bergerak. Dalam hati, aku memusatkan pikiran. Arus listrik 800 volt di dalam tubuhku langsung meledak, mengalir melalui kakiku dan masuk ke dalam tanah. ZZZZT. Suara listrik yang menusuk telinga terdengar. Cahaya listrik biru, dengan diriku sebagai pusatnya, langsung menyebar ke segala arah. Semut mutan yang mendekat, begitu menyentuh aliran listrik, langsung tersetrum menjadi hitam legam. Berjatuhan bergelombang. Bau hangus terbakar menyebar di udara. Tapi jumlah kawanannya terlalu banyak. Yang di depan baru saja tersetrum mati. Yang di belakang sudah menerjang maju silih berganti. Sama sekali tidak ada tanda-tanda mundur. Serangan petir area seperti ini terlalu lambat. Aku segera mengubah strategi. Bakat racun mematikan dari semut peluru langsung diaktifkan. Ujung jariku mulai memancarkan cahaya sama racun berwarna ungu muda. Ditambah dengan aliran listrik di sekujur tubuhku. Kawanan yang mendekat dalam radius 3 meter dariku antara tersetrum mati oleh tegangan tinggi, atau mati seketika keracunan. Pada saat yang sama, pertahanan ganda dari kumbang paku dan buaya diaktifkan sepenuhnya. Bahkan jika ada semut yang berhasil merayap ke tubuhku, mereka sama sekali tidak bisa menggigit menembus. Tubuhku yang setangguh baja, tidak melukai kulit dan dagingku sedikit pun. Konstitusi tardigrade yang abadi dan tak terbunuh. Ditambah bakat regenerasi abadi, membuatku sama sekali tak punya kekhawatiran. Bahkan jika terluka karena kecelakaan, luka itu bisa sembuh seketika. Hanya dalam beberapa menit.
Di bawah kakiku sudah menumpuk lapisan mayat semut yang tebal, membentuk garis pertahanan yang memisahkan kawanan semut. Gadis yang bersembunyi di belakangku melihatku dengan santai, menahan kawanan semut yang mengerikan. Di matanya penuh dengan kekaguman yang sulit dipercaya. Setelah menyelesaikan krisis kawanan semut di depan mata, baru saja aku ingin menyuruhnya pergi sendiri. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara auman binatang yang memekakan telinga. Di hadapanku, seekor anjing liar raksasa berdiri dengan tinggi hampir 3 meter. Taringnya yang panjang dan tajam menyembul keluar. Seekor makhluk liar berlari kencang ke arah sini. Di belakangnya, ada belasan manusia mengejar. Mereka membawa tongkat dan senjata tajam. Sorot mata mereka penuh kebuasan. Jelas, mereka adalah kelompok mutan yang bersatu pasca bencana. Saat ini, mereka sedang memburu anjing bersayap liar ini. Ingin membunuhnya untuk mengambil sumber daya. Tapi situasi berbalik dalam sekejap. Anjing raksasa itu tiba-tiba berbalik badan. Cakarnya menghantam orang paling depan. Langsung menggigit dan merobek tenggorokan korban. Darah menyembur kemana-mana. Sisanya langsung ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Tak ada lagi yang berani mengejar. Mereka berbalik dan kabur pontang-panting. Setelah membunuh satu orang, anjing raksasa itu matanya menyapu jalanan dan langsung mengunci aku. Sepertinya ia mencium ada yang berbeda dari auraku. Aku dianggapnya sebagai mangsa baru. Dengan raungan ganas, ia menerjang ke arahku. Kecepatannya luar biasa. Sorot mataku menjadi tajam. Awalnya aku tak ingin cari masalah, tapi masalah terus datang sendiri. Kalau sudah datang sendiri, ya sudah, kebetulan bisa kujadikan anjing bersayap kelas tinggi ini sebagai bahan uji kekuatan penuh dari semua bakat yang kukumpulkan. Begitu pikiranku melintas. Tanganku menggenggam erat palu tembok seberat 8 kilogram. Kekuatan monster luar biasa dari peluru itu meledak sepenuhnya. Otot lenganku menegang dan membesar. Petir menyelimuti sekujur tubuhku. Aku berdiri di tempat, dengan tenang menunggunya mendatangiku. Para penyintas di sekitarku semua menahan napas, menyaksikan dari kejauhan. Anjing raksasa itu tiba di hadapanku dalam sekejap. Mulutnya menganga lebar, membawa angin berbau anyir darah. Menerjang ke leherku untuk menggigit. Ingin menghabisiku dengan satu serangan. Sorot mataku dingin membeku. Tak mundur, malah menyerang balik. Kakiku menjejak kuat ke tanah. Tubuhku melayang ke udara. Berkat kemampuan penglihatan malam, aku mengunci kepala musuh dengan tepat. Seluruh kekuatan terkumpul di lengan. Palu diangkat tinggi, membawa desauan angin, dan dihantamkan dengan keras. Duar, suara keras mengguncang telinga. Tengkorak anjing itu langsung penyok. Arus listrik mengalir melalui palu ke tubuhnya, menghancurkan sistem sarafnya. Racun mematikan juga menyebar ke seluruh tubuhnya. Anjing raksasa itu bahkan tak sempat merintih. Tubuh besarnya roboh dengan keras. Kakinya kejang beberapa kali, lalu tak bergerak lagi. Satu jurus, monster kelas tinggi langsung tewas. Para saksi di kejauhan terpaku tak percaya. Suasana hening mencekam. Semua yang memandangku hanya punya rasa takut dan hormat yang mendalam. Kukibaskan darah di palu. Ekspresiku tetap tenang. Saat aku hendak membungkuk memeriksa bangkai anjing itu, untuk melihat apakah ada bahan mutan yang berguna, raungan mengerikan dari arah hutan itu kembali menggema di langit. Oh, raungan kali ini jauh lebih ganas, membawa tekanan yang menghancurkan segalanya. Menerjang seluruh kota kecil. Tanah bergetar hebat. Kaca-kaca di sekitar pecah berantakan. Bahkan udara terasa sangat menekan. Serangga mutan yang tadinya berkeliaran, dan monster kelas rendah lainnya gemetar ketakutan. Tak berani bergerak sedikit pun. Aku langsung menoleh ke arah hutan. Sorot mataku langsung serius. Di awal kiamat sebelumnya, tak pernah ada monster sekuat ini. Apakah ini perubahan karena aku terlahir kembali? Hanya dari aura yang terpancar, bisa kurasakan kekuatan monster ini. Jauh melampaui anjing liar tadi. Pasti monster puncak di awal kiamat ini. Apa? Apa itu? Seseorang berteriak ketakutan. Semua orang menoleh ke pintu masuk hutan. Di kegelapan malam, sebuah bayangan hitam raksasa sedang melangkah mendekati kota kecil. Tingginya mencapai 5 meter. Seluruh tubuhnya tertutup zirah hitam pekat yang keras. Kepalanya mirip beruang hitam. Namun yang lebih mengerikan, kakinya bukanlah kaki biasa. Ia memiliki 3 kaki hewan berwarna merah darah yang runcing. Keempat kakinya begitu kekar dan kokoh. Setiap langkahnya menghantam tanah, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Taringnya tetap menganga, meneteskan air liur berbau busuk. Matanya memancarkan cahaya merah darah yang lembab. Itu adalah beruang baja hitam mutasi. Para pengunjung yang menyaksikan langsung panik total. Mereka bahkan tak punya tenaga lagi untuk melarikan diri. Hanya bisa terduduk lemas, gemetaran ketakutan. Ini sudah tamat, bisik seseorang dengan putus asa. Kita semua pasti mati di sini. Makhluk mutan sekuat ini, tak mungkin ada yang bisa menghentikannya. Beruang baja hitam mutasi itu mengamuk di kota kecil ini. Pandangan berdarahnya tiba-tiba tertuju padaku. Sepertinya ia merasakan aura kuatku saat membunuh anjing liar tadi. Binatang itu mengeluarkan raungan mengerikan, lalu langsung melesat menyerangku. Kecepatannya luar biasa, menyisakan bayangan di mana-mana. Hanya dalam hitungan detik, ia sudah sampai di tengah jalan. Cakar beruangnya yang besar menghantam dengan kekuatan dahsyat, menuju ke arahku tanpa ampun. Tekanan anginnya saja sudah membuat sulit bernapas. Cepat hindari. Gadis yang kuselamatkan tadi berteriak histeris. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Namun mataku dingin menyala. Tak ada ruang untuk setengah-setengah. Segera kukeluarkan semua bakat pertahananku. Zirah berat ekstrim dari kumbang paku besi, ditambah sisi keras buaya. 2 lapis pertahanan ini kugabungkan sepenuhnya. Tubuhku bagai berubah menjadi perisai baja tak tertembus.
Ditambah lagi dengan kekuatan tak mati-mati dari Tardigrada. Dan bakat regenerasi yang selalu siaga. Menghadapi cakar beruang yang menyapu itu, aku tak menghindar. Satu tangan menggenggam erat palu besarku. Kekuatan 400 kali lipat dari peluru sepenuhnya meledak. Seluruh ototku menegang. Memusatkan semua tenaga ke tubuh palu. Lalu menghantam langsung ke arah cakar beruang itu. Benturan keras seperti logam beradu menggema. Gelombang kejut menyebar liar ke segala arah. Tong sampah di pinggir jalan. Dan pagar pembatas langsung terlempar. Aku terdorong mundur 3 langkah. Kakiku meninggalkan 2 jejak dalam di tanah. Lengan terasa sedikit kebas. Beruang baja hitam mutasi itu juga terhenti sejenak. Jelas, ia tak mendapat keuntungan apa-apa. Binatang itu jadi murka sepenuhnya. Meraung-raung dengan gila. Lalu mengayunkan cakarnya lagi, menyerang bertubi-tubi. Setiap pukulan membawa kekuatan penghancur dahsyat. Menghantam tanah hingga berlubang-lubang. Dengan penglihatan malam ekstrim burung hantu, aku bisa menangkap setiap gerakan serangannya dengan tepat. Menghindar dengan lincah. Sambil mengendalikan listrik tegangan tinggi dari ubur-ubur listrik. Kilatan-kilatan cahaya biru menyambar ke arah beruang baja hitam. Suara listrik mendesis. Sambaran petir menghantam zirah hitamnya. Memercikan banyak bunga api. Tapi hanya meninggalkan goresan dangkal. Serangan listrik biasa tak bisa menembus pertahanannya. Mataku berbinar, langsung mengubah taktik. Bakat racun mematikan dari peluru kuhidupkan sepenuhnya. Ujung jariku berpendar cahaya ungu muda. Kutemukan momen tepat saat beruang itu mengayunkan cakar. Menuju titik terlemahnya, pangkal tanduknya. Untuk pukulan ini, kukerahkan seluruh tenaga. Duk! Suara pecah yang memekakan telinga terdengar. Satu tanduk beruang baja hitam mutasi itu patah seketika. Racun mematikan dan arus listrik menyusup lewat luka itu. Menghancurkan saraf dan dagingnya dari dalam. Beruang mutan itu menjerit kesakitan. Tubuh besarnya kejang-kejang hebat. Darah memancur keluar. Ia berjuang mati-matian ingin membalas. Tapi ditekan oleh kombinasi racun dan listrik. Gerakannya semakin lamban. Setelah mendarat, aku tak memberinya kesempatan bernapas. Kaki menjejak tanah, lalu melompat lagi ke depan. Mengangkat tinggi palu besarku. Menghantam keras ke arah kepalanya. Krek! Suara retak yang jernih terdengar. Tengkorak beruang baja hitam mutasi itu benar-benar penyok. Tubuh besarnya roboh dengan suara gemuruh. Setelah bergerak beberapa kali, akhirnya tak bernyawa lagi. Darah berbau busuk menggenangi tanah. Semua orang di sekitar terpana menyaksikannya. Dengan perlahan, kuletakkan palu besarku. Kilatan listrik di sekujur tubuhku pun berangsur menghilang. Ekspresiku tetap dingin dan tak berubah. Ujian seperti ini masih jauh dari cukup. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan terdengar langkah kaki dan raungan yang makin mendekat. Sekelompok beast changer yang liar dan dikendalikan naluri binatang sedang berlari kencang ke arah sini. Mereka menatap bangkai Black Armored Bear itu dengan mata penuh keserakahan. Jelas sekali mereka ingin merebut bangkai monster itu. Aku menunduk melihat kedua tanganku. Jelas-jelas kurasakan, setelah membunuh monster itu, bakat beast changer di dalam tubuhku diam-diam menguat. Aliran darah dan energi di sekujur tubuhku semakin deras. Ternyata membunuh monster kelas tinggi membuat bakat misteriusku ikut terasa sedikit. Dan sekelompok beast changer liar di kejauhan itu sudah sampai di mulut jalan. Ada belasan orang. Masing-masing matanya merah. Wajahnya bengis. Mereka semua punya ciri-ciri kebinatangannya. Ada yang tumbuh telinga serigala. Ada yang lengannya berubah jadi cakar binatang. Sekilas jelas, setelah bencana, mereka adalah tipe-tipe kejam yang benar-benar dikuasai naluri binatang. Bangkai Black Armored Bear itu milik gue. Siapa berani rebut, mati. Pemimpinnya, pria kekar berkepala macan tutul. Tubuhnya lincah. Tangan kanannya menggenggam pipa baja berdarah. Sikapnya sangat sombong. Dengan tatapan serakah, ia menatap tajam bangkai Black Armored Bear di tanah. Di dunia pasca apokaliptik ini, daging dan inti monster kelas tinggi adalah harta karun yang bisa meningkatkan kekuatan. Para survivor lain yang melihat ini langsung ketakutan dan mundur. Aku terseret ke dalam konflik ini. Bahkan gadis yang baru saja kuselamatkan juga meringkuk di sudut dinding, tak berani bersuara. Belasan beast changer itu mengurungku dan bangkai Black Armored Bear. Mereka memandangiku dengan tatapan ganas. Melihat aku sendirian, mereka jadi semakin lancang. Anak muda, lumayan juga ya bisa bunuh beruang hitam ini. Tapi keberuntunganmu cuma sampai di sini. Serahkan bangkai monsternya dengan baik-baik. Lalu kasih tahu rahasia bakat beast changer NU. Gue bisa kasih kamu mati dengan tubuh utuh. Aku berdiri di tempat. Tangan satu menggenggam palu penghancur tembok. Raut wajahku dingin membeku. Tak ada sedikit pun gejolak di mataku. Hanya merasa sangat konyol. Di kehidupan sebelumnya. Karena kelemahan dan pengecutku, aku jadi bulan-bulanan orang. Di kehidupan kali ini, siapapun yang berani mengincar milikku harus bayar harganya. Ku beri kalian kesempatan terakhir. Pergi. Suaraku tenang, tapi penuh tekanan yang tak terbantahkan. Tapi sekelompok beast changer yang sudah buta keserakahan ini sama sekali tak mendengarkan. Cari mati. Pemimpin beast changer liar itu berteriak marah. Mengayunkan pipa baja dan berlari paling depan menyerangku. Gerakannya lincah seperti angin. Sangat cepat. Seketika sudah sampai di depanku. Pipa baja itu diayunkan dengan kekuatan penuh ke arah kepalaku. Beast changer lain di sekitarnya juga ikut meraung dan menerjang. Ada yang meninju. Ada yang mengeluarkan cakar tajam. Mereka ingin mengeroyokku. Membunuhku dengan jumlah yang banyak. Menghadapi serangan beramai-ramai ini, aku sama sekali tidak panik. Pendengaran super burung hantu diaktifkan sepenuhnya.
Tiupan angin dalam radius beberapa meter. Hembusan tinju, langkah kaki. Semua terdengar jelas. Setiap pola serangan lawan dapat kuprediksi dengan akurat. Pertahanan ganda kumbang besi dan buaya diaktifkan seketika. Biarkan serangan mereka menghujam tubuhku. Baik itu pukulan pipa baja ataupun cakaran tajam. Hanya memercikan sedikit bunga api. Bahkan kulit dan dagingku sedikit pun tak terluka. Bagaimana mungkin? Kok bisa sekuat ini? Pertahanannya. Kok bisa sekeras ini? Si raksasa kasar itu wajahnya dipenuhi ekspresi terkejut. Dia tak percaya serangan terkuatnya sama sekali tak mempan. Serangan mereka ternyata sama sekali tidak mempan. Aku sudah malas bertele-tele dengan mereka. Kecepatan peluruku sudah 400 kali lipat. Dengan kekuatan super yang meledak seketika. Tanganku mengayunkan palu besar dengan begitu mudahnya. Braak. Suara pukulan berat yang meredam menggema. Dua orang yang paling depan terkena badan palu itu. Mereka muntah darah. Dan tubuh mereka terlempar seperti layangan putus. Jatuh dengan keras ke tanah. Wajah yang tersisa langsung pucat ketakutan. Baru saat itulah mereka sadar. Aku sama sekali bukan lawan yang seimbang bagi mereka. Tapi jalan mundur sudah tertutup. Mereka terpaksa terus menyerang dengan nekat. Di dalam hati, tekadku sudah bulat. Bakat petir bertegangan tinggi mingguan dari elektrik EL. Ku kembangkan sepenuhnya. Seketika, kilatan listrik biru membelit sekujur tubuhku. Membentuk sebuah perisai petir. Paramutan yang mendekat menyentuh arus listrik itu. Langsung tersetrum hingga seluruh tubuhnya kejang. Dan roboh tak berdaya. Tak lama kemudian, racun mematikan dari bullet end merambat melalui ujung jariku. Tubuhku bergerak gesit, menghindari serangan-serangan yang tak teratur. Setiap kali aku beraksi, selalu tepat mengenai titik vital lawan. Racun bullet end menyusup ke dalam tubuh mereka. Yang terkena serangan langsung mati rasa sekujur tubuh. Kaki tangan menjadi kaku. Tak lagi mampu melawan. Hanya dalam belasan detik, belasan mutan yang mengepungku. Sudah lebih dari separuhnya tumbang. Teriakan kesakitan bersahut-sahutan. Pemimpinnya, si jagoan kasar itu. Ketakutan setengah mati. Sikap sombongnya sebelumnya hilang sama sekali. Dia berbalik badan dan langsung ingin kabur. Mau lari. Sorot mataku menjadi dingin. Kakiku mengerahkan tenaga. Tubuhku sekonyong-konyong melesat. Kecepatanku jauh melampaui teknik kasar tubuhnya. Satu langkah sudah menyusul. Lalu aku angkat tangan dan ayunkan palu. Menghantam punggungnya. Suara retak keras terdengar. Si jagoan kasar itu langsung terjatuh berlutut. Benar-benar kehilangan daya tempur. Dengan mata dingin, aku menatap paramutan yang merintih di tanah. Tak ada sedikit pun rasa iba. Inilah dunia akhir zaman. Yang kuat memangsa yang lemah. Bukan kamu yang mati, ya aku. Berbelas kasih pada musuh. Sama saja dengan kejam pada diri sendiri. Setelah menyelesaikan gerombolan perampas makanan ini, aku mendekati bangkai Black Armor Bear. Membungkuk dan meraba-raba. Tak lama, di bagian kepalanya, aku merasakan sebuah beast core. Seukuran peluru. Hitam pekat dan berkilau. Memancarkan gelombang energi yang samar. Inilah intisari dari mutan beast tingkat tinggi. Menyerapnya dapat memperkuat bakat mutan secara signifikan. Ujung jariku mencengkeram beast core hitam berkilau itu. Energi dalam jumlah kecil mengalir melalui jari ke dalam tubuhku. Sekujur tubuh langsung terasa gemuruh. Persepsi Owl. Petir elektrik EL. Kekuatan Super End. Pertahanan Ironclad Battle. Semuanya bergema serempak. Seperti pemabuk bertemu arak pilihan. Mereka dengan ganas menyerap energi murni dalam Beast Core. Para survivor yang tersisa di sekitar sudah ketakutan setengah mati. Sorot mata mereka memandangku. Hanya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Bahkan napas pun tak berani dihela. Kamu tidak apa-apa. Aku mengabaikannya. Pandanganku menyapu tubuh besar bangkai Black Armor Bear. Hati tergerak. Daging dan beast core dari mutan beast tingkat tinggi seperti ini adalah bahan langka terhebat di akhir zaman. Siapapun yang menyerapnya bisa meningkatkan kekuatan. Tapi risikonya juga mematikan. Jika mutan biasa sembarangan memakan daging mutan beast yang ringan, bakatnya akan kacau. Kekuatan malah mundur. Yang parah, akan ditelan sifat buas beast hingga pikiran hilang. Dan benar-benar berubah menjadi monster yang hanya tahu membunuh. Sementara aku, dengan tubuh abadi seperti tardigrade, ditambah berbagai bakat sempurna yang kumiliki, bisa menahan efek samping dengan mudah. Aman menyantap intisari monster buas. Membuat kekuatan tubuhku terus meroket. Inilah kartu truf terbesarku sejak terlahir kembali. Tak boleh sama sekali terungkap di depan umum. Kalau ada yang tahu aku bisa jadi kuat tanpa efek samping. Hanya dengan menyerap monster. Tak butuh waktu lama. Seluruh kekuatan dan faksi di dunia kiamat ini akan berduyun-duyun mendatangiku. Menganggapku sebagai harta yang wajib direbut. Mengingat hal itu, aku urungkan niat untuk langsung melahapnya. Kusimpan inti beruang zirah hitam di sakuku. Bersiap mencari tempat aman. Untuk menyerapnya diam-diam. Tapi tepat di saat itu, pendengaran super elang tombak tiba-tiba menangkap arah barat laut. Datang suara gesekan angin yang padat. Dan langkah kaki yang berat. Jumlahnya setidaknya 30 lebih. Aura mereka liar. Jauh lebih ganas dari beruang zirah hitam tadi. Sorot mataku langsung gelap. Kalau tak mau mati, sembunyi sekarang. Aku bersuara dingin. Para penyintas seperti tersadar dari mimpi. Mereka berguling dan berlari. Menuju toko dan bangunan terdekat. Mengunci pintu dan jendela dengan erat. Gadis itu juga menggigit bibirnya. Dan bersembunyi di sebuah minimarket. Melalui celah pintu kaca. Dia menatapku dengan tegang. Aku memasukkan inti monster ke saku dalam.
Mengangkat palu tembok 8 kilogram dengan satu tangan. Tubuhku mulai diselimuti petir dan racun mematikan. Pertahanan ganda sepenuhnya aktif. Berdiri di tengah jalan. Menghadapi kawanan monster yang akan datang. Dan di detik berikutnya, di kegelapan malam, bayangan hitam bermunculan. Yang memimpin adalah anjing pemburu setinggi 3 meter. Bulu tubuhnya kusut. Giginya terlihat keluar. Air liurnya menetes dan mengorosi tanah. Di belakangnya mengikuti puluhan monster liar. Berbentuk serigala, macan tutul, babi hutan, dan lainnya. Mata mereka merah menyala. Penuh aura pembunuhan. Jelas mereka tertarik oleh bau darah beruang zirah hitam. Dan keberadaanku. Tak tahu diri. Aku mengejek pelan. Kaki menginjak tanah. Tubuhku melesat maju. Dengan kekuatan 400 kali lipat, aku mengisi kedua lenganku. Palu berayun dengan suara mendesing. Menghantam langsung kepala anjing pemburu terdepan. Dor. Tengkorak anjing itu langsung penyok. Arus listrik dan racun masuk bersamaan. Binatang itu bahkan tak sempat menjerit. Sebelum roboh langsung. Monster lainnya menerjang sambil mengaum. Cakar dan gigi mereka menggigit dengan gila. Tapi serangan mereka hanya menyentuh lapisan baja ganda dari kumbang zirah dan dendamku. Hanya memercikan sedikit api. Bahkan kulitku tak tergores. Aku tak mundur, malah balas menyerang. Racun mengalir melalui ujung jariku. Chu Ziji Tan mencoba menyelidiki. Dengan kekuatan super, setiap palu bisa menghancurkan kepala seekor monster. Kemampuan melihat dalam gelap membuatku seperti berjalan di siang hari. Pendengaran memperkirakan setiap jalur serangan. Aku bagaikan dewa perang malam. Tak terkalahkan di tengah kawanan monster. Darah memerciki bajuku. Tapi aku tak peduli. Setiap membunuh seekor monster, bakat dalam tubuhku menyerap sebagian. Energi inti monster. Dan esensi daging monster mengalir di pembuluh darahku. Terus memurnikan tubuh fisikku. Tubuh abadi tardigrade. Dan kekuatan penyembuhan diri magma selalu siaga. Bahkan jika sesekali diserang diam-diam. Tergores sedikit kulit dan daging. Akan sembuh seketika. Hanya dalam 3 menit. Jalanan sudah dipenuhi bangkai monster. Udara dipenuhi bau darah yang menusuk hidung. Aku menarik napas dalam. Saat aku hendak mengambil inti monster itu. Dari sudut mataku. Tiba-tiba terlihat kilasan cahaya di kejauhan. Kilau dingin yang menyilaukan dari atas gedung. Sniper rifle. Itu manusia. Dan mereka sudah siap siaga. Para Beastmaster bersenjata lengkap. Dadaku sesak. Refleks tubuhku melesat menghindar. Dor. Peluru meluncur menghampiri. Tepat menghantam posisiku tadi. Lantai beton. Terbelah membentuk lubang. Rupanya ada penyergapan. Tatapanku membeku. Di akhir zaman ini. Yang paling menakutkan bukanlah monster, tapi keserakahan dan kelicinan sesama manusia. Belum selesai bicara. 3 tawa dingin menggema dari atas. 3 bayangan melompat turun. Mendarat dengan anggun. Terlihat jelas wujud mereka. Serigala, rubah, dan ular. Aura mereka jauh melampaui monster biasa. Jelas ini persiapan matang. Jebakan yang dirancang khusus. Pria berwujud elang. Mengembangkan sayap setengahnya. Melayang di udara. Tatapannya menusuk. Hei anak muda. Membunuh Black Armor Bear, membersihkan sarang. Keterampilanmu lumayan. Serahkan semua inti monster. Dan rahasia Beastmaster NU. Akan kubuatkan kuburan utuh untukmu. Wanita rubah menjilat bibir. Kami sudah mengawasimu lama. Satu orang menguasai banyak bakat. Rahasia seperti ini. Bukan untukmu simpan sendiri. Jangan melawan. Atau kau akan menyesal hidup. Usai bicara. Ketiganya mengurungku segitiga. Aura mereka mengunci. Seolah kemenangan sudah di tangan. Para penyintas yang bersembunyi. Jantung mereka berdebar kencang. Darwargot yang tak terkalahkan tadi. Kini dikepung 3 Beastmaster kuat. Dalam situasi terjepit. Kugenggam palu besar. Berdiri perlahan. Senyum dingin menguar di bibir. Hanya kalian. Pria elang murka. Berani-beraninya. Begitu kata-kata terucap. Sayapnya menggeber. Meluncur seperti anak panah. Cakar tajam mengiris angin. Menuju kepalaku. Bersamaan. Wanita rubah menghilang. Larut dalam kegelapan. Bersiap menyergap diam-diam. Pria ular menyemburkan racun. Mengotori udara. Menuju jalur pernapasanku. 3 pengguna kuat bersatu. Niat membunuh membanjiri. Mataku menyipit. Semua bakat tanpa kusimpan. Meledak sepenuhnya. Penglihatan burung hantu. Langsung mengunci. Jejak wanita rubah yang menghilang. Listrik belut menyelimuti tubuh. Membentuk perisai listrik. Kekuatan semut membanjiri kaki. Mendorongku melompat tinggi. Menghadang pria elang langsung. Apa? Pria elang terkejut. Tak percaya. Ku memanfaatkan kebingungannya. Menggenggam sayapnya. Kekuatan dahsyat memuntir. Kreek. Suara patah bergema. Pria elang menjerit kesakitan. Sayapnya patah di tanganku. Kutambah dengan pukulan ke dadanya. Racun dan listrik menyusup bersamaan. Tubuhnya terjatuh seperti layangan putus. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Setelah menyingkirkan yang pertama, kakiku mendarat di tanah. Tepat saat itu, wanita berekor rubah menyergapku dengan belati. Belatinya menusuk tubuhku. Tapi mental lagi karena zirai berat yang kupakai. Mata wanita itu menyipit penuh keterkejutan. Dia berbalik ingin kabur. Tapi sudah kulepaskan kilat petir. Kilat itu membeli pergelangan kakinya.
Dia langsung terjatuh. Ampu. Permohonan ampunnya tak sempat selesai. Tulangku sudah menghantam kepalanya. Laki-laki berekor ular yang tersisa. Saking ketakutannya nyaris hilang nyawa. Dia berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Racun disemburkan tanpa kendali. Sorot mataku dingin membeku. Niat sudah bulat. Arus listrik bertegangan tinggi merambat di tanah. Dalam sekejap menyambar kedua kakinya. DZZT. Laki-laki berekor ular itu kejang-kejang. Jatuh terguling. Tak bisa bergerak sedikit pun. Aku melangkah mendekatinya. Memandangnya dari atas. Siapa yang menyuruh kalian? Ini. Geng Serigala Hijau. Mereka buat markas di timur kota. Bosnya mutan serigala, kekuatannya luar biasa. Dengar-dengar kau punya banyak bakat. Jadi kami dikirim buat menangkapmu. Geng Serigala Hijau. Sorot mataku langsung berubah dingin. Di kehidupan sebelumnya, geng inilah yang membakar, membunuh, dan merampok di awal kiamat. Tak ada kejahatan yang tak mereka lakukan. Sahabatku di kehidupan lalu tewas di tangan mereka. Tak kusangka di kehidupan ini mereka malah datang sendiri. Aku menatap mayat di bawah kakiku. Kusimpan belasan inti monster dengan rapi. Lalu berbalik, siap menyerbu timur kota. Baru 2 langkah melangkah. Suara lemah perempuan terdengar dari belakang. Geng Serigala Hijau di timur kota sudah kuasai pasar grosir terbesar. Di dalamnya setidaknya ada puluhan penjahat. Kau sendirian ke sana, kau pasti tewas. Langkahku tak berhenti. Hanya menoleh sedikit. Suaraku terdengar sangat dingin di tengah bau darah. Mereka ada di timur kota. Berarti mereka sudah jadi mayat. Setelah berkata begitu, kupegang erat palu besarku. Tubuhku melesat seperti bayangan dingin. Menyusup ke dalam kabut ungu hitam. Dunia kiamat ini. Kabut di timur kota. Lebih pekat daripada di kota tua. Bau darah, keringat, dan mesiu. Bercampur jadi satu. Lengket menempel di wajah. Semakin dekat markas geng Serigala Hijau. Teriakan menyayat hati. Dan sorak-sorai gila. Semakin nyaring menusuk telinga. Aku berhenti 100 meter dari sana. Mata predatorku bekerja maksimal. Sorot mata dingin menembus kabut. Melihat jelas pasar grosir bahan makanan itu. Pintu besinya dilas tertutup rapat. Temboknya dipenuhi pecahan kaca dan besi. Di atas tembok, mutan berjaga bawa pipa besi. Dan golok. Sorot mata mereka. Ganas seperti anjing gila tak terkendali. Ada 3 pos penjagaan. 3 busur siluman. 8 mutan patroli. Di gudang paling dalam. Ada aura mengerikan seperti tsunami. Yang terus berkeliaran. Pemimpin geng Serigala Hijau. Mutan Serigala Hitam. Di kehidupan sebelumnya. Dialah yang meningkatkan kekuatannya. Dengan memakan sesama mutan. Dan daging monster. Di kehidupan sebelumnya. Dia meningkatkan kekuatannya dengan cara menelan sesama jenisnya. Dan juga daging makhluk aneh. Untuk memaksakan peningkatan level kekuatan. Tangan ini sudah menelan ratusan nyawa. Di kehidupan yang sekarang ini. Dia berani-beraninya malah datang menghasutku. Berdiri. Siapa kau? Datang untuk menjemput jenazah ketua kalian. Omong kosong. Kakiku menendang tanah dengan keras. Dengan kekuatan luar biasa 400 kali lipat, tubuhku melesat. Bagaikan anak panah yang terlepas, langsung menerjang pintu gerbang. Cari mati. Para penjaga berteriak. Tombak mereka diacungkan. Ujung tombak yang tajam menembus udara. Aku tak menghindar sedikit pun. Zirah kumbang paku beserta zirah ganda buaya, keduanya aktif sepenuhnya. Saat tombak menghantam dada, langsung terpental. Bahkan tak meninggalkan satu goresan putih pun. Detik berikutnya, aku sudah sampai di depan pintu besi. Satu tangan menggenggam rangka pintu. Kekuatan anehku mendadak menarik. Gedebuk. Pintu besi yang kokoh itu terkoyak menjadi 2 bagian. Pelat baja terpelintir bagai kertas bekas. Para penjaga di atas tembok ketakutan setengah mati. Baru hendak berteriak memanggil orang. Tanganku mengayun. Arus listrik bertegangan tinggi merambat naik melalui dinding. CZZT. Beberapa orang itu kejang-kejang seluruh tubuh. Langsung terjatuh dari atas tembok. Pingsan tak sadarkan diri. Ada penyusup. Itu monster yang membunuh beruang zirah hitam. Suara alarm meraung. Puluhan anggota King Langbang yang telah berubah wujud menjadi binatang, menyergap dari kedua sisi. Membawa senjata tajam, mereka menyerang dengan ganas. Bunuh dia. Rampas bakatnya. Sorot mataku dingin membeku. Petir di tubuhku meledak. Palu besar berputar menyapu keluar. Duk, duk, duk. Beberapa orang yang paling depan terpental kena pukulan. Suara tulang patah terdengar bertubi-tubi. Setiap bakat listrik di tubuhku aktif sepenuhnya. Cahaya listrik biru meledak dengan aku sebagai pusatnya. Dalam radius 3 meter, tak ada yang selamat. Racun mematukan melapisi badan Palu. Sekadar menyentuh saja, bisa merenggut nyawa. Di bawah pertahanan ganda ini, golok yang menghantam tubuhku. Hanya memercikan bunga api. Cakar yang menggigit kuat. Bagai menggaruk gatal. Aku bagai masuk ke wilayah tak bertuan. Dengan palu besar berlumuran darah, aku berjalan. Langkah demi langkah menuju gudang paling dalam. Satu tendangan menghajar pintu besi. Di dalam gudang, cahaya lampu redup. Belasan orang yang selamat, dirantai dengan besi. Meringkuk di sudut. Gemetar ketakutan. Di tengah ruangan, seorang mutan serigala hitam setinggi lebih dari 2 meter. Duduk di atas takhta yang terbuat dari tumpukan tong minyak. Seluruh tubuhnya berbulu hitam kecoklatan. Mata serigalanya merah menyala. Air liur menetes dari sudut mulutnya. Aura di sekelilingnya begitu ganas, sampai-sampai udara terdistorsi. Dialah ketua King Langbang,
Langtu. Langtu menjilat darah di cakarnya. Berani sekali. Bisa sampai di hadapanku. Tubuh dengan bakat-bakat berganda. Pasti sangat lezat. Setelah berkata begitu, dia menatap para penyintas di sudut. Nada bicaranya semakin kejam. Mereka semua adalah pupuk bagiku. Menelan mereka. Aku bisa melangkah lebih jauh lagi. Kau datang tepat pada waktunya. Sekalian kau pun akan kutelan. Dia tiba-tiba bangkit. Tubuhnya bagai bayangan hitam yang menerjang. Cakar serigala dengan ketajaman yang mampu merobek udara. Langsung menyambar kepalaku. Kecepatan, kekuatan, kebuasan. Jauh melampaui beruang zirah hitam sebelumnya. Sorot mataku serius. Semua bakat langsung kumaksimalkan. Penglihatan malam mengunci lintasan. Pendengaran memprediksi serangan. Kekuatan aneh mengalir ke kedua lengan. Zirah berat menyelimuti seluruh tubuh. Saat cakar serigala bertabrakan dengan lenganku. Gemertak besi. Kuku-kuku serigala berterbangan. Barang-barang di sekeliling berhamburan. Dia tiba-tiba bangkit. Bentuk tubuhnya seperti bayangan hitam yang menerjang. Cakar serigala itu membawa ketajaman yang mampu merobek udara. Langsung mengarah ke kepalaku. Kecepatan, kekuatan, dan keganasannya. Jauh melampaui monster berbaju hitam sebelumnya. Sorot mataku menjadi serius. Semua bakat langsung kumaksimalkan. Cakar serigala bertabrakan dengan lenganku. Bunyi logam beradu bergema. Serigala itu langsung terlempar ke belakang. Menghantam barang-barang di sekitarnya. Aku mundur 2 langkah. Si serigala juga terhenti sejenak akibat getarannya. Bisa menahan seranganku. Pertahananmu. Tanpa menunggu reaksinya. Aku langsung menyerang duluan. Palu besar membawa petir dan racun mematikan. Menyapu pinggang dan perutnya. Si serigala bereaksi sangat cepat. Badannya menyamping untuk menghindar. Sementara cakarnya menyambar leherku. Kami berdua langsung bertautan. Bayangan cakar. Tekanan palu. Kilatan petir. Dan racun mematikan. Semua bertabrakan dengan gila di dalam gudang sempit ini. Si serigala semakin garang seiring pertarungan. Tapi karena cakar tajamnya, sama sekali tak bisa menembus pertahananku. Kau ini monster apa sih? Dia benar-benar mengamuk. Aku tak percaya tak bisa membunuhmu. Belum selesai bicara. Dia tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar. Menyemburkan gelombang kejut berwarna hitam. Di tempat yang terkena semburan. Rak barang meleleh dan tanah mengeluarkan asap. Tapi di detik berikutnya, dia benar-benar terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau tidak mati? Yang tidak kau ketahui. Masih banyak. Belum selesai bicara. Tubuhku tiba-tiba melesat maju. Seketika muncul di hadapannya. Tangan kiriku mencengkeram cakar serigalanya. Dengan kekuatan luar biasa, ku putar. Langsung kuremukan. Tangan kanan mengangkat palu besar. Diisi dengan seluruh kekuatanku. Petir dan racun mematikan. Menghantam keras ubun-ubunnya. Kerak. Tengkorak serigala itu langsung penyok. Darah hitam menyembur deras. Dia bahkan tak sempat berteriak kesakitan. Tubuh besarnya roboh dengan keras. Setelah kejang beberapa kali. Benar-benar mati. Para penyintas yang dirantai. Semua membelalakan mata. Wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Aku membungkuk. Di dalam kepala serigala itu. Kurai sebuah inti hewan sehitam tinta. Bersama inti hewan lainnya. Kumasukkan ke dalam saku pakaianku. Berbalik menatap ke sudut. Ke arah orang-orang yang masih gemetaran. Kemudian, aku mengangkat tangan dan menggenggam rantai sebesar ibu jari. Memberikan sedikit tenaga. Mata rantai langsung pecah berantakan. Periksa persediaan. Kunci pintu dan jendela. Jangan bersuara. Mereka tak berani lengah. Buru-buru bangun membereskan keadaan. Memindahkan beras dan minyak. Menutup jendela. Mengumpulkan senjata yang masih bisa dipakai. Seluruh gudang. Hanya terdengar suara gesekan halus. Setelah semuanya tertata, aku berjalan ke area bayangan di luar gudang. Bersandar di dinding, menutup mata dan beristirahat. Energi lembut dari inti hewan. Mengalir perlahan. Indera. Kekuatan. Pertahanan. Semuanya perlahan meningkat. Aura terkumpul di dalam. Tak memancarkan sedikit pun kesan tajam. Saat mata terbuka kembali, pikiranku dingin membeku bagai es. Di kejauhan, dalam gelapnya malam, terdengar samar-samar raungan binatang buas yang menggelegar. Pendengaran super tajam milu eagle-ku langsung menangkap ada yang tak beres di kejauhan. Bukan gelombang zombie. Bukan juga pasukan pengejar. Tapi suara mesin beberapa mobil off-road yang dimodifikasi. Dengungannya rendah dan berat. Bergerak menyusuri jalan menuju arah pasar grosir. Orang-orang di dalamnya beraura tenang. Terlatih dengan baik. Jelas bukan sekelompok preman biasa. Sorot mataku mengeras. Tanganku menggenggam erat palu peroboh tembok. Aku menyelinap bersembunyi di balik pilar. Seluruh aura tubuhku kusembunyikan total. Di awal-awal zaman apokaliptik ini, yang berani berkeliaran dengan mobil, pasti sisa-sisa kekuatan militer. Atau kelompok perampok besar, yang dilengkapi persenjataan lengkap. Apapun jenisnya, mereka pasti datang dengan niat buruk. Beberapa saat kemudian, 3 mobil off-road berhenti di depan pasar grosir. Lampu mobil padam. Belasan siluet hitam turun dengan cepat. Mereka membawa golok standar, busur panah, bahkan 2 senapan laras pendek rakitan. Gerakan mereka serempak. Langsung menuju gudang. Pemimpinnya bermata berkilauan. Ternyata seorang beast evolver tingkat tinggi yang sudah mulai berubah abu-abu. Auranya bahkan lebih padat dibanding Langtu. Ada aura manusia hidup di dalam. Dan sisa darah si serigala hitam. Masuk dan geledah. Kotak hadiah. Logistik. Para talent. Bawa semuanya. Dari tempat persembunyianku.
Setiap gerakan mereka, setiap tarikan napas mereka, terlihat dan terdengar jelas sekali. Jumlah mereka lebih banyak. Persenjataan lengkap. Ada senjata jarak jauh. Ditambah seorang pemimpin yang kuat. Ini adalah kekuatan bersenjata terorganisir pertama yang kuhadapi sejak aku terlahir kembali. Meski aku yakin bisa mengimbangi mereka, tetap saja, terkena peluru pasti bakal terluka. Memamerkan semua talentsku sembarangan, sama saja bunuh diri. Mengingat itu, napasku kukendalikan perlahan. Di ujung jariku, muncul kilatan kecil listrik biru yang nyaris tak terlihat. Naik Perception, Heavy Armor Thunder, Monstrous Poison Strength. Semua talentsku pada saat ini siap beraksi. Pintu gudang terbuka perlahan. Siluet hitam pertama membawa golok masuk lebih dulu. Matanya waspada menyisir kegelapan. Kakiku melangkah tanpa suara. Tubuhku seperti hantu menempel di belakangnya. Sebelum orang ini sempat berteriak, tangan kiriku menutup mulut dan hidungnya. Tangan kananku ditekuk dengan ujung jari beracun keunguan, menusuk lembut tengkuknya. Tubuhnya langsung kaku dan kejang. Bahkan tak sempat melawan. Langsung lemas dan rebah di pelukanku. Kubaringkan dia perlahan di lantai. Tak meninggalkan suara sedikit pun. Setelah menjatuhkan yang pertama, orang kedua segera menyusul masuk. Baru melangkah 2 langkah. Kakinya tiba-tiba menyentuh aliran listrik lemah. Aku sudah memanfaatkan kegelapan malam untuk menyebarkan listrik di tanah sebagai jebakan kecil. CZZZT. Aliran listrik lemah ini tak mematikan, tapi cukup membuatnya gemetar seluruh tubuh. Gerakannya terhenti. Aku langsung menerjang dari bayangan. Paluku diayunkan horizontal, menghantam keras bagian sisi palu ke perutnya. Dengan suara, dor. Orang ini terjatuh dan tak bergerak. Pingsan. 2 orang sampah. Masih bengong apa? Suara gerigi pintu yang berat pun terdengar. Anggota ketiga mereka membawa busur panah, dia melesat masuk. Baru saja mengarahkan bidikannya. Gerakannya sudah terlacak oleh penglihatan malam burung hantu. Aku menyamping, menghindari anak panahnya. Tiba-tiba aku mendekat. Satu tangan menggenggam busurnya dan mengangkatnya ke atas. Di detik berikutnya, arus listrik mengalir melalui badan busur. Seluruh tubuhnya kesemutan. Tangannya lepas, tubuhnya roboh. Setelah 3 orang berturut-turut dilumpuhkan tanpa suara, pemimpin Greon di luar akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Masuk 3 orang? Kok sepi sekali? Begitu ucapannya selesai, dia memberi isyarat agar keempat anak buahnya maju dalam formasi tempur. Sementara dia sendiri, membawa senapan sawetov buatannya, berjaga di samping pintu. Sorot matanya sangat berbahaya. Keempat orang itu menerobos masuk ke gudang. Dan kemudian, aku tidak lagi bersembunyi. Tubuhku tiba-tiba melesat keluar dari balik meja. Dengan kekuatan luar biasa, palu besar di tanganku menyambar dengan suara mendesing di udara. Duar. Orang paling kiri langsung terpental. Ketiga orang lainnya terkejut melihatnya. Mereka langsung menghunus pedang dan menyerang. Aku tidak menghindar. Pertahanan ganda dari Ironclad Battle dan Crocodile Battle aktif sepenuhnya. Tebasan golok di bahuku hanya memercikan bunga api. Bahkan goresan putih pun tidak tertinggal. Apa? Ketiganya terpana ketakutan. Aku balas mengayunkan palu, menjatuhkan 1 orang. Dari ujung jari, kilatan listrik menyambar, mengenai dada orang ketiga. Tubuhku langsung menyusul. 1 tebasan tangan mendarat di tengkuknya. Langsung tak sadarkan diri. Dalam 10 detik singkat, 7 orang yang masuk ke gudang telah kuselesaikan dengan tenaga dan eksposur minimal. Pemimpin Greon di pintu. Wajahnya benar-benar berubah. Dia akhirnya menyadari. Di dalam bukanlah domba yang siap disembelih, melainkan seekor binatang buas yang mengintai di kegelapan. Yang di dalam, keluar, sang pemimpin menggenggam erat senapannya dan menggumamkan ancaman. Aku tahu kau kuat, tapi bisakah kau tahan peluru? Serahkan persediaan dan beast box NU. Aku akan biarkan mayatmu utuh. Aku melangkah perlahan ke pintu gudang. 1 tangan menggenggam palu besar. Aura di sekitarku dingin membeku. Di tengah malam, aku dan dia saling berhadapan dari jarak jauh. Di luar masih ada hampir 10 orang. 2 pucuk senapan sawetov, 3 busur panah. Dan sang pemimpin sendiri punya kemampuan yang tak bisa diremehkan. Kalau nekat menerjang, pasti kena tembak. Kalau cuma bertahan, pasti terluka. Memikirkan ini, mataku sedikit menyipit. Di dalam hati, sebuah rencana sudah terbentuk. Beast boxku, ambil sendiri kalau berani. Suaraku datar, tapi penuh dengan tantangan. Sang pemimpin marah sampai tertawa. Cari mati? Begitu ucapannya selesai, dia memberi isyarat agar anak buahnya menyebar dan mengepung. Sementara dia sendiri melangkah maju terlebih dahulu, mendekati pintu gudang. Lubang senapannya mengarah tepat ke dadaku. Aku berdiri di dalam bayangan pintu, tak bergerak sedikit pun. Penglihatan malam aktif penuh, mengunci setiap langkah kakinya. Pendengaran aktif penuh, menangkap suara halus pelatuk yang mulai ditarik. Listrik, racun mematikan, kekuatan luar biasa, zirah berat. Semua sudah siap, menunggu momen yang tepat. 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah. Sang pemimpin sudah sampai di depan pintu. Dia tersenyum sinis dan menarik pelatuknya. Tapi selamat tinggal, terjadi sesaat sebelum tembakan terdengar. Aku bergerak, tak kuhadapi langsung, melainkan menyamping mengikuti pintu, sekaligus mendorong kuat dari tanah, mengalirkan listrik ke jalur yang pasti dia lewati. Peluru dari shotgun meleset dari bahuku, menghantam rak di belakang,
Mata menatap tajam ke arah pedang maut. Pupil sang pemimpin menyempit. Belum sempat mengganti peluru. Kakinya tiba-tiba terasa kebas. Itu listrik. Ku memanfaatkan 1/1000 detik itu. Tubuhku melesat seperti anak panah. Palu besar terangkat tinggi. Tapi bukan ke kepalanya. Melainkan menghantam keras lengan kanannya yang memegang senjata. Kerak. Suara patah yang menusuk telinga. Shotgun jatuh keras ke tanah. Lalu, sang pemimpin menjerit kesakitan. Dan menerjang dengan garang. Anjing abu-abu berubah jadi kuat. Mencakar tenggorokanku dengan tajam. Aku tak menghindar. Bahuku yang berzirah menahan cakaran itu. Dang, cakarannya terpental. Dia malah terdorong mundur setengah langkah. Tidak mungkin. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sorot mataku dingin membeku. Tak ada lagi kata-kata. Satu palu menghantam dadanya. Duk! Sang pemimpin terlempar ke belakang. Jatuh keras ke tanah. Pingsan tak sadarkan diri. Yang lain ketakutan setengah mati. Tak ada lagi yang berani mendekat. Mereka berbalik dan hendak kabur. Mataku sedikit menyipit dingin. Kulanjutkan langkah dengan tenang. Bukan untuk membasmi habis. Tapi di dunia pasca apokaliptik ini, membiarkan desertir lolos. Sama saja menanam bom waktu untuk diri sendiri. Tapi aku tak berngejar. Dengan pendengaran super burung hantu. Aku sudah mengunci semua jejak mereka. Meski mereka menyusuri gang. Memblokir pintu. Menahan napas. Detak jantung mereka yang panik di telingaku. Bagai api terang di malam gelap. Tak bisa bersembunyi. Pikiranku bergerak. Arus listrik 800 volt dari belut listrik. Menyebar tanpa suara melalui tanah beton di uap air. Merambat diam-diam. ZZZZT. Suara listrik bercampur erangan. Bersambung satu persatu. Tak sampai 10 detik. Mereka yang kabur ke segala arah terjatuh seperti logam. Menggeliat. Kehilangan kemampuan bergerak. Kuhampiri salah satunya dengan tenang. Palu 8 kilogram. Mendarat di sampingnya. Tanah beton langsung pecah membentuk cekungan. Siapa yang mengirim kalian? Suaraku dingin seperti es. Dia gemetar seperti ayakan. Geng Batu Hitam. Bosnya Zhang Biao, manusia babi hutan. Awalnya mau sikat geng Serigala Biru. Tapi malah sarangnya dihancurkan olehmu. Setelah berkata, dia menelan ludah. Lalu gemetar memberi 2 info lagi. Saudara yang kabur tadi. Sudah panggil pasukan besar lewat walkie-talkie. Pandanganku menyapu lubang di tanah. Jariku mengerahkan tenaga. Peluru benang beracun menusuk leher belakangnya. Dia langsung kaku. Tak ada lagi napas. Di dunia pasca apokaliptik, mengasihani musuh adalah kejam terhadap diri sendiri. Tak sampai 5 menit. Dari jalan jauh terdengar deru mobil off-road. Lampu mobil menyilaukan menerobos kabut debu. 3 mobil off-road berpagar baja. Langsung menuju pintu gudang. Ban menggesek tanah. Mengeluarkan suara lengkingan nyaring. Pintu mobil terbuka serentak. Lebih dari 20 bandit bersenjata berhamburan turun. Yang menjaga kami adalah sosok setinggi 2,5 meter. Seluruh tubuhnya diselimuti bulu coklat gelap bagai bayangan. Seorang pria kekar yang setengah tubuhnya berubah menjadi kepala babi hutan. 2 taringnya menyembul keluar. Dia menggenggam erat sebuah kapak besar. Dia adalah Zhang Biao, pemimpin geng Batu Hitam. Matanya menyapu pandang ke anak buahnya yang bergelimpangan di tanah. Lalu menatapku yang sendirian. Awalnya dia terkejut. Kemudian wajahnya memerah karena marah. Kukira siapa yang berani-beraninya menghabisi serigala hijau. Ternyata cuma anak kecil yang belum tumbuh bulu. Kalau tahu diri. Minggir dari gudang ini. Serahkan semua kotak umur panjang itu. Aku akan biarkan mayatmu utuh. Kalau tidak, kau dan orang-orang di dalam sana akan kucincang semua untuk makanan anjing. Begitu kata-katanya berhenti. Para bandit di belakangnya ikut tertawa terbahak-bahak. 3 senapan peluru baja langsung mengarah padaku. Sorot mata mereka penuh keserakahan dan penghinaan. Aku malas berdebat. Hanya mengeluarkan satu kata dengan tenang. Pergi. Senyum Zhang Biao langsung menghilang. Dia mengaum marah. Mencari mati. Lalu menyambar dengan kapak besarnya. Kekuatan kasar seperti babi hutan yang terluka meledak. Tanah semen di bawah kakinya retak. Para bandit di belakangnya berhamburan maju. Pelatuk senapan peluru baja ditarik bersamaan. Peluru baja meluncur dengan suara mendesis. Menghujani ke arahku. Mataku menyipit. Pendengaran burung hantu sudah memperkirakan lintasan peluru. Kakiku menendang kuat. Tubuhku menyamping. Peluru baja melesat melewatiku dan menghantam dinding di belakang. Batu-batu kecil berterbangan. Pada saat yang sama, pertahanan ganda dari kumbang paku besi dan buaya langsung aktif maksimal. Seluruh tubuhku memancarkan kilau perak gelap. Dengan cangkang yang berkilau, menghadapi Zhang Biao yang paling depan. Aku tidak menghindar. Kekuatan aneh 400 kali terkonsentrasi di kedua lenganku. Aku mengangkat palu besar dan menghantam dengan keras. Dentingan logam yang keras mengguncang gendang telinga. Zhang Biao merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui bilah kapaknya. Kedua lengannya mati rasa. Telapak tangannya robek. Darah mengalir deras. Kapak besar langsung terlempar dari tangannya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Belum sempat bereaksi. Aku balas mengayunkan palu secara menyamping. Menghantam keras di perut dan pinggangnya. Kerak. Suara retakan tulang yang mengerikan terdengar. Tubuh besar Zhang Biao terlempar beberapa meter. Menghantam mobil jeep dengan keras. Kaca depannya langsung pecah. Dia menyemburkan darah dari mulutnya. Tewas seketika. Satu jurus langsung menewaskan pemimpin geng Batu Hitam. Para bandit yang tersisa langsung membeku di tempat. Sikap sombong mereka berubah menjadi ketakutan. Aku tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Dengan satu pikiran,
Arus listrik 800 volt langsung meledak. Menyebar dariku menjadi jaringan listrik yang rapat. Beberapa bandit yang paling depan baru saja mau menerjang. Kakinya menyentuh arus listrik, seluruh tubuhnya kejang. Senjatanya jatuh berdentangan. Mereka roboh kaku di tanah. 2 orang di belakang. Pemanah busur silang yang mencoba menyerang diam-diam baru menarik pelatuk. Langsung kunci dengan tepat. Aku melompat menghindari panah busur. Tubuhku seperti hantu mendekati mereka. Ujung jariku yang beracun menyentuh leher belakang mereka dengan lembut. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Langsung roboh kaku. Yang tersisa ketakutan setengah mati. Berbalik lari ke mobil. Aku mengerahkan tenaga dan melesat. Palu besar terus diayunkan. Dentingan keras terus terdengar. Setiap kali palu menghantam, seorang bandit jatuh. Kurang dari 2 menit. Lebih dari 20 bandit geng batu hitam yang bersenjata lengkap. Habis semuanya. Tak ada yang selamat. Tapi tepat saat itu, dari kejauhan langit tiba-tiba terdengar deru helikopter. Aku langsung mendongak. Tiba-tiba, dari kejauhan di ufuk langit, terdengar deru helikopter. Aku langsung menengadah, jantung berdebar kencang. 3 helikopter militer berwarna hijau tentara sedang mendekati kota kecil itu. Lambang merah di badan pesawat. Sampai mati pun di kehidupan sebelumnya aku takkan lupa. Itu adalah tanda khusus dari basis penyintas resmi. Bencana dahsyat yang melanda seluruh dunia ini baru saja dimulai. Dan aku ditakdirkan untuk berdiri di puncak dunia. Di tengah kiamat yang penuh darah dan api ini.